Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan belajar materi yang tentunya belum pernah kalian pelajari sewaktu kalian duduk di bangku sekolah dasar. Materi kita hari ini adalah tentang himpunan. Iya, himpunan itu selalu ketemu dengan diri kalian masing-masing, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah atau pada saat kalian sedang pergi berjalan-jalan. Nah, untuk apa himpunan? Himpunan sebenarnya untuk mempermudah kita mencari satu barang atau satu benda. Sebagai contoh, pada saat kalian sedang berbelanja ke toko, kalian ingin mencari mie instan misalnya. Nah, pada saat kalian kebingungan, maka kalian akan bertanya pada seorang pelayan di mana mereka meletakkan mie instan. Maka dengan mudah pelayan itu akan menunjukkan satu rak atau satu lorong di mana di situ isinya adalah semua jenis mie instan dengan merek dan dengan rasa yang berbeda-beda yang bisa kalian temui. Nah, jadi himpunan ini sebenarnya mempermudah diri kalian untuk mencari sesuatu barang atau sesuatu benda. Oke, sekarang apa sih sebenarnya himpunan? Himpunan itu adalah kelompok atau kumpulan satu benda yang terdefinisi secara jelas. Maksud daripada terdefinisi secara jelas di sini adalah bahwa arti dari satu benda ini menurut saya ataupun menurut kalian itu sama. Jadi sekarang kalau saya ingin mengelompokkan sesuatu benda atau satu barang, itu bisa kita katakan sebagai kelompok yang merupakan sebuah himpunan. Contohnya, kalau saya mengatakan kumpulan hewan berkaki 4, saya yakin pasti kalian semua akan mengatakan sapi, kuda, kerbau, kucing, dan lain sebagainya yang jelas memiliki 4 kaki. Artinya di sini definisi hewan berkaki 4 itu menurut saya dan menurut kalian sama. Jadi jelas definisinya. Kemudian kalau saya katakan kumpulan hewan berkaki 2, saya yakin pasti kalian akan mengatakan ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Yang jelas hewan itu memiliki 2 kaki. Jadi definisinya jelas, artinya jelas. Kalau saya mau memberikan contoh lagi, misalnya kumpulan bilangan yang merupakan faktor dari 12. Nah, pasti kalian akan mencari bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 12. Apa saja atau berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu adalah anggota himpunannya. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu merupakan kelompok yang dapat kita katakan sebagai himpunan. Kenapa? Karena definisinya jelas. Namun ada kelompok yang bukan merupakan himpunan. Nah, kelompok-kelompok yang bukan merupakan himpunan ini adalah kelompok yang definisinya tidak jelas. Misalnya, kumpulan lukisan-lukisan indah. Kata indah di sini itu definisinya tidak jelas. Artinya apa? Indah menurut si A belum tentu indah menurut si B. Atau saya misalnya punya contoh kumpulan makanan-makanan enak. Menurut saya makanan yang saya kumpulkan itu adalah makanan-makanan yang enak. Tapi mungkin menurut kalian belum tentu makanan yang saya anggap enak juga menurut kalian enak. Jadi di sini definisinya tidak jelas. Sehingga kita tidak bisa mengatakan kelompok itu adalah sebuah himpunan. Nah, kemudian di dalam himpunan biasanya itu kita selalu menyatakan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Dan biasanya juga himpunan itu selalu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yang kita gunakan itu selalu dari huruf A sampai Z. Jadi terserah kalian mau menggunakan huruf yang mana saja, yang penting huruf yang digunakannya harus kapital. Sebagai contoh, untuk lambang dalam himpunan, di sini kalau misalnya saya ingin membuat himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Kemudian saya ingin menyatakan nama himpunan bilangan cacah kurang dari 6 itu dengan menggunakan huruf A. Maka saya tuliskan A adalah himpunan bilangan cacah
kurang dari 6. Kurang dari 6. Dalam bentuk himpunan, di sini saya harus menuliskan dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Sehingga pada saat kalian menuliskan menggunakan tanda kurung kurawal, kata himpunan di sini itu harus kalian hilangkan. Maka penulisannya akan menjadi A sama dengan kurung kurawal seperti ini. Kemudian kata himpunan ini kalian hilangkan dan kalian tinggal menuliskan bilangan cacah kurang dari 6. Kurung kurawal tutup. Contoh yang lain. Kalau saya ingin memberi nama satu himpunan dengan menggunakan huruf H. Misalnya, H adalah himpunan nama-nama hari dalam satu minggu. Jadi saya tuliskan H adalah himpunan nama hari dalam satu minggu. Penulisan himpunan dengan menggunakan tanda kurung kurawal ini kita tulis H sama dengan kurung kurawal buka. Kata himpunannya kalian hilangkan. Kemudian di sini kalian hanya tinggal menuliskan nama hari dalam satu minggu. Kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini. Ini adalah cara penulisan himpunan. Kemudian di dalam himpunan seperti ini, kalau tadi saya berikan contoh nama hari dalam satu minggu, pastinya kalian akan menyebutkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan yang kalian sebutkan itu adalah anggota himpunan. Nah, sehingga di sini suatu himpunan di mana setiap benda ataupun barang yang termasuk ke dalam suatu himpunan itu kita sebut sebagai anggota ataupun elemen ataupun unsur dari himpunan tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya di sini. Misalnya, saya ingin memberi nama himpunan dengan menggunakan huruf P. P adalah himpunan huruf pembentuk kata siswa. Ya. P adalah himpunan huruf pembentuk kata siswa. Nah, kemudian dalam penulisan himpunan kita harus menuliskan dalam bentuk P sama dengan kurung kurawal huruf pembentuk kata siswa. Seperti ini. Kemudian kalau kita ingin tahu anggotanya siapa saja huruf pembentuk kata siswa tersebut, sekarang kalian perhatikan di sini. Kata siswa itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah huruf S, yang kedua huruf I, yang ketiga huruf S, kemudian huruf W, dan huruf A. Namun, pada saat kalian menuliskan anggota himpunan, yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa anggota himpunan tidak boleh dituliskan secara berulang. Jadi, seandainya ada anggota yang sama dalam sebuah himpunan, kalian hanya boleh menuliskannya 1 kali saja. Jadi, tidak boleh diulang sebanyak 2 kali atau lebih dari 2. Sehingga di sini, kalau saya minta kalian untuk menuliskan berapa atau anggota himpunan dari huruf pembentuk kata siswa, maka kalian harus menuliskannya P sama dengan kurung kurawal. Hurufnya kalian tuliskan, tapi ingat penulisan anggota harus menggunakan huruf kecil. Kemudian setiap anggota di antara anggota 1 dan anggota yang kedua,
harus dipisahkan dengan tanda koma. Maka di sini anggotanya adalah S, I, S yang kedua tidak boleh ditulis kembali karena di sini sudah dituliskan. Maka yang ketiga kalian tuliskan huruf W dan A. Seperti ini. Jadi kalau kalian menuliskannya P sama dengan kurung kurawal S, I, S, W, A, penulisan anggota himpunan seperti ini salah. Jadi yang benar adalah anggota himpunan P adalah S, I, W, dan A. Dan penulisan anggota himpunan tidak dipisahkan dengan kata dan pada saat kalian menuliskan anggota himpunan. Jadi tetap kalian menuliskannya seperti ini dengan menggunakan tanda koma, memisahkan antara anggota himpunan yang satu dengan anggota himpunan yang kedua dan seterusnya. Contohnya lagi, kalau saya punya himpunan yang saya beri nama R, di mana R adalah himpunan huruf pembentuk kata sendiri. Ya, maka di sini anggotanya adalah, apakah ada dua anggota dalam satu kata sendiri? Ya, ada, yaitu huruf I. Nah, di sini untuk huruf I, kalian tidak boleh menuliskannya dua kali. Maka anggota himpunan huruf pembentuk kata sendiri adalah S, E, N, D, I, R. I yang terakhir tidak boleh kalian tuliskan kembali. Seperti itu, paham ya? Kemudian, untuk menyatakan suatu benda yang merupakan anggota suatu himpunan, itu kita gunakan lambang E. Jadi, kalau misalnya benda ini seperti tadi, huruf S, I, W, dan A, itu merupakan anggota dari himpunan, maka kita akan menggunakan lambang seperti huruf E. Seperti ini. Ini kita baca dengan elemen. Namun, jika dia bukan anggota himpunannya, maka huruf E ini harus kalian coret. Ini. Jadi untuk huruf E ini kita katakan sebagai anggota himpunan. Sedangkan huruf E yang dicoret ini menyatakan bukan anggota. Paham ya? Sekarang kita ambil contohnya supaya kalian lebih bisa memahami lagi. Saya masih ingin menggunakan contoh yang pertama. Saya punya himpunan yang saya beri nama dengan huruf P, di mana himpunan ini adalah faktor dari 12. Jadi P adalah himpunan faktor dari 12. Siapa saja anggotanya? Maka P sama dengan kurung kurawal. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini anggotanya. Kemudian kalau saya katakan, apakah satu anggota dari P? Kalian bisa melihat di dalam himpunan ini, satu adalah anggota himpunan P. Maka di sini saya katakan satu anggota P. Dan saya bisa menuliskannya dengan menggunakan lambang anggota himpunan. Satu anggota himpunan P. Ini penulisannya seperti ini. Kemudian 4. Apakah dia anggota himpunan P? 4 anggota P. Karena 4 ada di dalam himpunan P, maka saya bisa menuliskannya dengan menggunakan lambang anggota himpunan 4 elemen P. Kemudian saya katakan lagi 5.
bukan anggota P. Karena 5 tidak ada di dalam anggota P. Maka di sini saya tuliskan 5 bukan anggota P. Dalam penulisan himpunan dengan menggunakan lambang anggota, saya bisa tuliskan 5 bukan elemen P. Nah, seperti ini. Ini adalah penulisan anggota himpunan dan bukan anggota himpunan. Kemudian, saya juga ingin menjelaskan pada kalian bagaimana cara kalian menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan. Biasanya himpunan itu memiliki anggota dan kita tidak tahu berapa banyak anggotanya. Yang saya bahas saat ini adalah himpunan yang anggotanya terbatas. Jadi, untuk menyatakan banyak anggota suatu himpunan, biasanya kita akan menggunakan notasi N, huruf N. N yang kita gunakan adalah N kecil. Kalau anggota himpunan itu saya beri nama huruf A, maka notasi yang akan kalian gunakan adalah N dalam kurung A. Ya, untuk notasi banyak anggota himpunan, saya akan gunakan N, huruf N kecil, kemudian saya tuliskan A. A di sini adalah himpunan yang saya beri nama himpunannya adalah himpunan A. Jadi nanti pada saat saya ingin menentukan berapa banyak anggota dari himpunan A, maka saya harus menuliskan dalam bentuk notasi N dalam kurung A. Ini kalian baca, banyak anggota himpunan A. Sekarang, kalau saya tuliskan N dalam kurung B, artinya banyak anggota dalam himpunan B. Ya, seperti ini. Sekarang kita lihat contohnya agar kalian lebih mudah memahaminya kembali. Contohnya, huruf pembentuk kata rajin. Saya mau memberikan nama himpunannya adalah himpunan C. Jadi, C adalah himpunan huruf pembentuk kata rajin. Seperti ini. Nah, sekarang kalian daftarkan anggota-anggotanya. Anggota dari himpunan C yang merupakan huruf pembentuk kata rajin adalah R, A, J, I, E. Semua kita tuliskan karena tidak ada huruf yang sama dari kata rajin. Maka semua hurufnya kita tulis secara berurutan seperti ini. Nah, sekarang saya ingin mengetahui berapa banyak anggota dari himpunan C. Banyak anggota himpunan C di sini kita tuliskan dalam bentuk notasi N, C sama dengan kalian hitung ada berapa huruf pembentuk kata rajin. 1, 2, 3, 4, 5. Maka banyak anggotanya adalah 5. Kalian tuliskan N dalam kurung C besar sama dengan 5. Kemudian kalau saya punya bilangan bulat, himpunan bilangan bulat kurang dari 6. Misalnya saya beri nama himpunannya adalah huruf R. R adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Ingat, bilangan bulat yang kurang dari 5 itu berarti ada bulat positif, ada 0, dan ada bulat negatif. Maka di sini saya akan menuliskannya dari titik-titik-titik karena tidak berhingga.
Kemudian saya tuliskan negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4. Himpunan bilangan bulat kurang dari 6. Berarti kita berakhir di angka 5. Kemudian kurung kurawal tutup. Nah, sekarang kalau kita harus menentukan berapa banyak anggota himpunannya, karena di sini ada titik 3 kali sebelum kita menuliskan anggotanya, maka banyak anggota dari himpunan R ini bisa kita katakan sebagai tidak berhingga. Kenapa tidak berhingga? Karena bilangan bulat itu ada bulat positif, ada bulat negatif, dan ada bilangan 0. Maka tadi kalau saya katakan soalnya adalah R adalah himpunan bilangan bulat yang kurang dari 6, maka di sini kalian menuliskannya bilangan bulatnya dari mulai 5, kemudian 4, 3, 2, 1 ke sebelah kiri. Karena bilangan bulatnya tidak terbatas, kalian boleh cukup menuliskannya sampai dengan negatif 3 atau negatif 2 saja. Kemudian beri titik koma, kemudian beri titik 3 kali. Yang menyatakan bahwa himpunan ini tidak berhingga. Seperti ini ya. Nah anak-anak, untuk materi kita hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Namun saya tetap akan memberikan pada kalian latihan soal sebagai bahan kalian belajar di rumah. Dan latihan soalnya, ya, semoga apa yang saya jelaskan pada kalian bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.